sekian dulu perkenalan singkat dari kelompok 3, yang mana kelompok 3 mendapatkan materi yaitu refleksi geser pada mata kuliah geometri transformasi. Di sini kami akan membahas 5 buah soal mengenai refleksi geser, yang mana soal pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Andi Oktosya Putra. Kepada Andi dipersilahkan. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andi Oktosya Putra dengan NIM 23029047. Oke, kali ini aku akan membahas atau menjawab pertanyaan pertama, yaitu diketahui titik-titik A, B, P, Q setiap 3 titik tidak ada yang koliner. Apabila sama dengan vektor AB, lukislah. Jawaban lukislah. Yang pertanyaannya, P primer sama dengan GAB MSP. Lukislah titik P primernya, primnya, yang merupakan hasil dari pencerminan titik P terhadap garis S, kemudian digeser sepanjang vektor AB. Oke, untuk itu mari kita ke jawaban. Oke, sebelum aku lanjut ke menjawabkan pertanyaan, sebelum itu kita harus memahami konsep dasar yang perlu dipahami. Yang pertama itu refleksi dalam materi dan refleksi M, pencerminan suatu titik terhadap suatu garis jika M IP, artinya titik P dicerminkan terhadap garis L. Jarak pada P ke L sama dengan jarak P aksen ke L dengan garis P aksen tegak lurus terhadap L. Untuk geseran GAW ini, translasi suatu titik sepanjang vektor AB, artinya titik dipindahkan dari posisi awal sejauh dan searah dengan luas garis berarah AB. Selanjutnya itu komposisi transformasi. Melakukan beberapa transformasi secara berurutan, misalnya MT, MSP, berarti tidak P dicerminkan terhadap garis S terlebih dahulu. Lalu, hasil pencerminan tersebut dicerminkan lagi terhadap garis T. Oke, next kita langsung ke jawaban pertanyaan yang A. Ada di atas ini. Pada soal yang A, P aksen sama dengan GAB MSP. Cara kita menentukan yang pertama itu kita tentukan MSP-nya, mencerminkan titik P terhadap garis S. Nah, kita mendapatkan gambar seperti gambar berikut. Untuk melakukan ini, buat garis tegak lurus dari P ke garis S. Biarkan titik potongnya pada K. Untuk titik potongnya itu pada Q. Untuk jarak PQ, perpanjang garis PQ melalui Q dan ukur jarak yang sama dari K ke sisi lain untuk mendapatkan titik P0 sama dengan MSP. Jadi setelah kita hitung jarak itu, kita mendapatkan P0 tersebut. Yang P0 ini sesuai dengan notasi pada gambar kedua ini, P0 sebenarnya MSP. Langkah kedua itu kita tentukan GAB sama dengan P0. Geser titik P0 sepanjang vektor AB. Artinya, dari titik P0 buat garis sejajar dengan garis AB. Jadi P0-nya kita membuatkan garis sejajar dengan garis sejajar dengan garis AB. Ukur panjang luas garis AB. Dari P0 buat busur dengan jari-jari sepanjang AB yang berpotongan dengan garis sejajar yang telah dibuat di langkah sebelumnya. Titik potong ini adalah P action. Jadi secara visual ini, jadi kayak berarti memindahkan P0 ini sejauh dan searah dengan pergerakan A ke B. Selanjutnya itu kita mendapatkan pada gambar tersebut garis S adalah garis pencerminan pertama, garis AB adalah menunjukkan arah dan besar vektor translasi atau geseran, dan garis PP0 garis putus-putus tegak lurus ke S yang menunjukkan proses pencerminan P menjadi P0. Garis P0 P aksen garis putus-putus jajar AB dan memiliki panjang yang sama dengan AB menunjukkan proses geseran P0 menjadi P aksen, maka kita mendapatkan hasil gambar seperti ini.
Jadi jawaban di atas. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jawaban yang B. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang B. P2 aksen sama dengan MG, GAB, sebenarnya percerminan. Ini adalah pertanyaan di gambar pertama. Namun sepertinya ada kesalahan notasi MG. Mungkin maksudnya itu ada MT atau MR. Karena tidak ada garis G di gambar tersebut. Kita asumsikan dengan asumsikan bahwa MG itu adalah MT berdasarkan gambar, atau jika GAB adalah geseran, maka MG bisa juga berarti pencerminan terhadap suatu garis G yang tidak digambar atau salah penulisan. Jadi mari kita ikuti notasi yang lebih konsisten dengan gambar kedua, yaitu P aksen. P2 aksen sama dengan MT, MR P0, atau P2 aksen sama dengan MS P aksen, yang mengacu pada gambar pertama dari kedua yang ada notasinya P2 aksen. Nampaknya P2 aksen ini merupakan hasil akhir dari MT, MR, MS, P. Mari kita bahas sesuai dengan notasi di gambar pertama, yaitu P2 aksen, MG, GAB, P, dengan asumsi G adalah garis T. Nah, maka yang langkah pertama itu kita menentukan GAB-nya. Geser titik P sepanjang vektor AB untuk mendapatkan P aksen. Jadi kita mendapatkan titik P untuk kita geser untuk mendapatkan titik P aksen. Nah, yang selanjutnya ini mirip kayak langkah kedua di soal yang tadi yang A, tetapi kali ini kita ini kayak dari P, bukan P0, karena kan kita mencari P2 aksen kan. Oke, langkah keduanya itu kita menentukan MT P aksen. Cerminkan titik P aksen ini terhadap garis T untuk gunakan metode yang sama seperti untuk MSP yang di soal pertama tadi. Nah, dapatkan kita gambar dengan garis AB adalah vektor geseran, garis T adalah garis pencerminan kedua, dan garis PP aksen adalah garis putus-putus sejajar AB dan memiliki panjang yang sama dengan AB, dan garis P aksen P2 aksen garis putus-putus tegak lurus ke T. Ini gambarnya. Oke, selanjutnya kita akan menjawab jawaban yang bagian C. Jadi untuk cara menjawab ini kita seperti menggunakan konsep inverse transformasi. Untuk menentukan R, kita perlu membalik urutan informasi dan menggunakan transformasi inverse-nya. Jika T1, T2R sama dengan Q, maka RT2 inverse T1 inverse Q. Langkah pertama itu tentukan GAB inverse Q. Yang pertama itu inverse di geseran GAB dengan GBA. Geseran ini sepanjang vektor BA. Geser titik Q sepanjang vektor BA untuk mendapatkan Q aksen. Artinya dari Q dari Q ini buat garis sejajar AB atau BA. Nah, buat ada garis AB ini kan kita mendapatkan garis AB-nya. Dari Q geser sejauh AB ke arah yang berlawanan dengan AB, yaitu arah BKA. Nah, ini adalah Q0 sama dengan GBA Q. Sesuai dengan notasi di gambar ketiga, Q0 sama dengan MRQ. Dengan MRQ menunjukkan Q0 sama dengan MRQ, dan Q1 sama dengan M1 Q0, dan R sama dengan M3 Q1. Ini berbeda dengan notasi soal yang tadi. Kita akan mengikuti soal C ini. GAB sama dengan M3, R sama dengan Q. Untuk langkah keduanya, kita MS inverse Q inverse. Q aksen, maaf. Inverse dari refleksi MS ini adalah MS itu sendiri. Pencerminan dua kali terhadap garis yang sama akan mengembalikan ke posisi semula. Sedangkan titik Q aksen terhadap garis S untuk mendapatkan R. Jadi jadi dapat kita gambarkan seperti ini. Dapat kita buat garis AB itu ada vektor geserannya, garis S adalah pencerminan, dan garis Q aksen adalah
QQ aksen adalah garis putus-putus sejajar AB dan memiliki panjang yang sama dengan AB, tetapi arahnya itu berlawanan dengan AB. Habis ada garis Q aksen R, garis putus-putus yang tegak lurus ke S untuk menunjukkan proses percerminan Q menjadi R. Oke, mungkin sekian untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya untuk jawaban nomor 2. Terima kasih, dadah. Terima kasih kita ucapkan kepada rekan saya yaitu Andi Oktosya Putra. Selanjutnya soal nomor 2 akan dibahas oleh rekan saya yaitu Ilya Trimandaziko. Kepada rekan saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilya Trimandaziko dengan NIM 22029015. Baiklah, saya salah satu anggota dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan soal terkait refleksi geser, yakni soal nomor 2. Di sini video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni geometri transformasi dengan dosen pengampu Ibu Mike. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pembahasan soalnya. Di sini pada soal diketahui bahwasannya 3 garis R, S, T tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Jika R beririsan dengan S, itu sama dengan C, lalu R beririsan dengan T sama dengan A, lalu S beririsan dengan T sama dengan B, maka perintahnya yang pertama, A aksen, buktikan bahwa A aksen sama dengan MT, MS, MR, A. Jadi di sini pada pertanyaan yang A ini kita bakal membuktikan 3 refleksi berurutan. Selanjutnya di pertanyaan yang ke B, tentukan sumbu refleksi geser R sama dengan MT, MS, MR. Nah, di sini sudah terlihat gambar yang diperoleh setelah kita menyelesaikan soal nomor yang A. Nah, sebelum kita memperoleh hasil ini, kita harus menggambarkan terlebih dahulu perintah yang ada pada soal. Nah, langkah awal yang kita lakukan itu adalah kita menggambar garis S, garis R, garis S, lalu garis T. Nah, baik dari 3 garis ini, yakni garis R, S, dan T, itu tidak melalui satu titik dan tidak ada pasangan yang sejajar. Nah, kita gambar sedemikian rupa sehingga garis S, R, dan T ini tidak sejajar. Lalu, tujuan dari kita untuk menggambar A ini untuk menunjukkan posisi titik A aksen, yang mana merupakan hasil dari refleksi berurutan titik A terhadap garis R, S, dan T. Nah, selanjutnya, langkah awal kita adalah yang pertama, sesuai yang sudah saya bilang tadi, kita menggambarkan terlebih dahulu garis S, R, dan T sesuai perintah pada soal. Lalu kita tandai titik A sebagai perpotongan antara R dan S, dan titik B sebagai perpotongan antara garis S dan T, lalu titik C ini sebagai perpotongan antara garis T dan garis R. Nah, kita misalkan posisi garis-garis ini secara sembarang. Nah, kita sudah misalkan secara sembarang nih. Lalu kita bakal lakukan refleksi yang pertama untuk A1. Nah, untuk refleksi pertama A1 ini sama dengan MR sama dalam kurung A. Nah, kita refleksikan titik A ini terhadap garis R. Nah, kita refleksi garis A ini terhadap garis titik A ini terhadap garis R. Nah, itu akan karena A ini terletak pada garis R, kan A ini kan terletak pada garis R tibanya nih. Titik A ini. Nah, itu tidak akan mengubah posisi dari titik A tersebut. Nah, jadi untuk refleksi A1 sama dengan MR, A itu bakal kembali ke A lagi. Jadi, untuk refleksi pertama ini, A1 sama dengan MR, dalam kurung A sama dengan A. Jadi, tidak bakal merubah posisinya. Lalu kita lakukan refleksi yang kedua. Nah, sekarang kita refleksikan A1 tadi. A1 kan kembali lagi nih ke posisi awalnya. Nah, kita refleksikan terhadap garis S. Kita refleksikan terhadap garis S. Nah, karena A ini juga terletak
karena A ini juga terletak pada garis S, jadi refleksi ini tidak akan juga mengubah posisi dari A1 tersebut. Jadi bakal diperoleh refleksi yang dilakukan terhadap garis S tadi menghasilkan posisi yang sama. Selanjutnya kita tandai titik A aksen di gambar. Nah, biasanya titik A aksen ini berada di luar. Nah, jadi tadi kan sebelumnya kita sudah menandai kalau titik A, B, C ini, bahwa itu adalah perpotongan dari setiap garis R, S, dan T. Nah, garis A, B, dan C ini bakal membentuk sebuah segitiga. Nah, untuk menentukan A aksen itu, jadi A aksen itu bakal berada di luar segitiga dari A, B, C ini. Nah, selanjutnya kita bakal menggambarkan jalur refleksinya. Nah, kita bakal gambar jalur refleksi dari A ke A aksen untuk menunjukkan hasil transformasi. Nah, karena dalam kasus ini A1 dan A2 sama dengan A, maka jalur refleksi bakal langsung dari A ke A aksen melalui refleksi terhadap T tadi. Nah, inilah, jadi sehingga kita peroleh gambar akhirnya bakal seperti ini. Di mana untuk gambar akhir ini sudah menunjukkan bahwasannya garis R, garis S, dan garis T, serta titik A, titik B, dan titik C, serta titik A aksen, itu juga kita gambarkan garis putus-putus yang menghubungkan A ke A aksen. Nah, dan ini akan menunjukkan bahwa A aksen adalah hasil refleksi berurutan dari MT, MS, MR, A. Nah, setelah kita menyelesaikan soal pada bagian A tadi, di sini kita bakal coba menyelesaikan soal pertanyaan di bagian B. Di mana untuk pertanyaannya itu adalah tentukan sumbu refleksi geser R sama dengan MT, MS, MR. Nah, perlu kita ketahui tujuan dari kita untuk membuat gambar ini adalah untuk menentukan sumbu refleksi ganda R, yakni garis yang jika titik-titik direfleksikan terhadapnya akan memberikan hasil yang sama dengan refleksi berurutan, yaitu refleksi MT, MS, dan MR. Nah, selain itu, gambar ini juga bakal menunjukkan refleksi dari titik A, B, dan C, yang mana titik A, B, dan C tadi merupakan titik yang berbentuk segitiga yang terbentuk setelah ditentukannya bahwasannya A, B, dan C itu adalah titik yang menandakan perpotongan terhadap garis R, S, dan T. Nah, selanjutnya, langkah pertama kita untuk memperoleh gambar yang sudah jadi ini, itu yang pertama adalah kita gambar garis dan titik awal. Nah, kita gambar kembali garis R, garis S, dan garis T. Lalu kita tentukan juga titik A, titik B, dan titik C yang bakal membentuk sebuah bangun segitiga. Nah, selanjutnya untuk langkah keduanya kita bakal menentukan refleksi berurutan untuk setiap titik. Nah, untuk titik A, kita ikuti gambar yang sama seperti soal pada A tadi. Nah, kita refleksikan yang pertama itu terhadap garis R. Nah, karena A ada di R, itu bakal menghasilkan A itu sendiri. Begitu juga saat kita refleksikan terhadap garis S, karena dia juga berada di garis S, maka dia akan menghasilkan A itu sendiri lagi. Lalu saat kita mencoba merefleksikannya terhadap T, itu bakal memperoleh A aksen. Nah, ini aksen. Jadi sebelumnya saya salah menunjuk ya di A tadi, seharusnya A aksen itu di bawah. Nah, selanjutnya kita tandai A aksen ini. Nah, ini kan gambar yang sudah kita peroleh dari gambar A tadi kan. Jadi sudah setengah jalan kita. Jadi soal di bagian B ini sudah setengah jalan diselesaikan oleh soal nomor A tadi. Nah, selanjutnya untuk titik B. Nah, di sini kita masuk ke titik B. Titik B belum ada diselesaikan di soal A tadi. Nah, di sini kita refleksikan kembali titik B ini terhadap R. Nah, jadi B1 MRB. Nah, karena B ini tidak terletak pada garis R, kan tidak terletak nih pada garis R. Nah, kita bakal tarik garis tegak lurus dari B ke R. Kita garis tegak lurus dari B ke R. Nah, ini garis putus-putus ini garis tegak lurusnya ya. Nah, lalu kita refleksikan ini mendapatkan B1.
Nah, selanjutnya kita refleksikan hasil dari B1 tadi. Nah, dikarenakan B1 ini tidak terletak pada S, kita kembali merefleksikan B ini terhadap S untuk mendapatkan B2. Jadi untuk mendapatkan B2, kita refleksikan dia terhadap S. Nah, B2 ini akan bergantung pada posisi B1. Nah, jadi kalau posisi B1 kita tadi kurang tidak tepat, ini bakal salah nanti gambarnya, tidak bakal menghasilkan gambar seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita kembali merefleksikan B2 ini. Nah, di sini kita lambangkan sebagai B aksen, di mana B aksen itu rumus refleksinya itu B aksen sama dengan MT B2. Nah, kita refleksikan B2 terhadap T. Nah, kita refleksikan terhadap T. Nah, ini kita refleksikan terhadap T. Nah, lalu setelah kita merefleksikan terhadap T ini, karena B ini awalnya ada di T, nah kan awalnya ada di T nih, kita perhatikan posisi akhir B aksen. Nah, kita perhatikan posisi akhir B aksen. Nah, lalu selanjutnya kita tandai posisi B aksen tersebut. Nah, itu beres untuk titik B. Nah, kita masuk ke titik C. Nah, kembali kita bakal merefleksikan C1 itu terhadap garis R. Di C kita refleksikan terhadap garis R. Nah, karena C ada di R, jadi C1 bakal sama dengan C. Lalu kita refleksikan kembali terhadap S. Nah, kita dapatkan itu C2. Kita peroleh C2. Lalu selanjutnya di refleksi ketiga, C aksen itu akan kita refleksikan C2 tadi terhadap T. Nah, karena C ini ada di T, C ini ada di T, C ini ada di T. Nah, ini akan bergantung pada posisi C2 tadi. Nah, kita tandai C aksennya. Nah, lanjut kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita bakal menentukan sumbu refleksi ganda R. Nah, di sini kita bakal menentukan sumbu refleksi ganda dari R, di mana kita ketahui bahwasannya komposisi tiga refleksi yaitu MT, MS, dan MR setara dengan refleksi terhadap suatu garis R yang disebut sumbu refleksi ganda. Nah, jadi untuk sumbu refleksi ganda ini bakal setara dengan komposisi dari tiga refleksi. Nah, tiga refleksi itu apa aja? Yakni MT, MS, dan MR. Nah, untuk menemukan R ini, kita ambil dua titik awal dan hasil refleksinya. Misalkan kita ambil A. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah A aksen. Nah, misalkan kita ambil B. Hasilnya apa? Hasilnya B aksen. Nah, selanjutnya kita tarik garis tegak lurus dari tengah segmen A aksen. A aksen kita tarik garis tegak lurus di segmen A aksen ini, dan begitu juga dengan B aksen tadi. Nah, perpotongan garis-garis ini akan memberikan arah R. Nah, perpotongan ini akan memberikan arah R. Nah, dalam gambar R ini digambarkan sebagai garis biru, di sini digambarkan sebagai garis biru nih, garis biru yang sejajar dengan arah segmen AA. Nih, arah segmen AA nih ke sini nih. Lalu arah segmen BB dan arah segmen CC. Mana CC? CC. Nah, selanjutnya kita gambarkan titik proyeksi awal. Titik proyeksi awalnya apa? Ya ini A0, B0, dan C0. Nah, untuk titik proyeksi awal yakni titik A0, B0, dan C0 ini adalah titik-titik yang mungkin mewakili posisi awal atau proyeksi tertentu yang sebelumnya refleksi ganda diterapkan. Nah, dalam gambar ini mereka digambarkan sebagai titik-titik pada sisi segitiga atau di luar, dihubungkan dengan garis putus-putus ke titik hasil refleksi ini. Nah, kita gambarkan garis titik putus-putus ya. Nah, selanjutnya kita peroleh gambar seperti ini. Nah, jadi langkah terakhir kita tuh kita tentukan titik proyeksi awalnya yaitu A0, B0, dan C0 tadi. Nah, jadi kita bakal memperoleh bahwasannya gambar akhir itu akan menunjukkan garis R, S, dan garis T serta titik A, titik B, dan titik C
itu adalah segmen-segmen ini sejajar dengan sumbu R. Nah, ini sejajar dengan sumbu R. Lalu sumbu refleksi ganda R ini digambarkan sebagai garis biru. Nah, yang terakhir garis merah ini menunjukkan jalur refleksi yang sejajar dengan R. Nah, ini jalur refleksi A dan A aksen, ini jalur refleksi dari C dan C aksen, ini jalur refleksi di B dan B aksen. Nah, jadi sudah selesai kita menyelesaikan soal nomor 2, sudah berhasil kita melukiskan gambarnya. Jadi di sini kita dapat menarik kesimpulan dari soal nomor 2, baik pertanyaan A dan B, yang mana yang pertama, untuk gambar A itu fokusnya adalah pada transformasi titik A menjadi A aksen, di mana prosesnya itu melalui refleksi berurutan, yakni MT, MS, dan MR. Nah, gambar ini lebih sederhana dan hanya menunjukkan satu titik hasil refleksi. Nah, satu titik hasil refleksinya apa tadi untuk gambar A? Ya, kita kembali ke gambar A tadi. Hasilnya itu adalah A aksen. Ya. Ini ketinggalan A aksennya. Nah, untuk gambar B tadi, kita kembali. Untuk gambar B itu gambarnya lebih kompleks karena gambar ini menunjukkan refleksi ke 3 titik. Jadi tidak hanya titik A saja. Di sini kita merefleksikan titik B dan titik C juga. Serta sumbu refleksi gandanya. Nah, sumbu refleksi gandanya ini R tadi kan. Nah, ini mengilustrasikan bahwasannya komposisi dari 3 refleksi, yakni A aksen, B aksen, serta C aksen itu bakal setara dengan refleksi tunggal terhadap garis R. Nah, jadi itu kesimpulan yang kita bisa peroleh setelah menyelesaikan gambar dari pertanyaan yang pada poin B. Nah, baiklah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada rekan saya Ilya Trimandaziko. Selanjutnya soal nomor 3 yang akan saya bahas sendiri, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fajar Ayu dengan NIM 23029122, berasal dari Pendidikan Matematika. Kali ini aku pada mata kuliah Geometri Transformasi akan menjelaskan sebuah soal pada submateri refleksi geser, yang mana soalnya yaitu diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ, maka lukislah sumbu S dan ruas garis berarah AB sehingga refleksi geser GAB MS memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ. Nah, yang diketahui pada soal tersebut yaitu yang pertama segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, yang kedua yaitu ruas garis berarah AB. Nah, yang ditanya pada soal tersebut adalah lukislah sumbu S sehingga R sama dengan GAB MS memetakan segitiga ABC pada segitiga XYZ. Ini merupakan hasil yang saya temukan seperti yang teman-teman lihat pada gambar, yang mana keterangannya yaitu titik-titik ABC yang sebelah kiri, titik A, B, dan C merupakan titik-titik pada segitiga ABC. Nah, titik XYZ merupakan titik-titik pada segitiga XYZ. Nah, sumbu S yang horizontal memotong AB dan AX. Nah, titik M dan N adalah proyeksi tegak lurus dari A dan B ke sumbu S. Nah, selanjutnya yaitu titik P dan Q adalah proyeksi dari M dan N ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat bagian bawahnya ada P dan Q merupakan proyeksi dari M dan N ke bawah, yang mana digunakan untuk menentukan arah geser. Nah, untuk C aksen adalah bayangan dari C setelah direfleksikan terhadap sumbu S. Ada yang di atas titik C direfleksikan terhadap sumbu S menghasilkan C aksen. Nah, panjang AB setengah dari MN. Artinya jarak AB adalah setengah dari jarak MN, yang mana itu adalah hasil proyeksi ke sumbu S. Nah, untuk transformasi yang dilakukan adalah refleksi geser GAB-MS, yaitu gabungan antara refleksi terhadap sumbu S dan translasi geser sepanjang garis AB. Refleksi terhadap sumbu S setiap titik pada segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu S yang menghasilkan bayangan seperti C aksen.
Nah, translasi geser sepanjang AB setelah refleksi, hasilnya digeser sepanjang arah AB sejauh tertentu sehingga seluruh bayangan tepat menutupi segitiga XYZ. Nah, untuk kesimpulan pada soal ini yaitu yang mana sumbu S dipilih sedemikian rupa sehingga setelah segitiga ABC direfleksikan terhadap S dan kemudian digeser sepanjang AB, hasilnya tepat menutupi segitiga XYZ. Nah, proses ini ditulis sebagai R sama dengan GAB-MS, yaitu gabungan geser GAB dan refleksi MS. Nah, notasi MQ, MP, MS menunjukkan urutan transformasi yang dilakukan. Oke, selanjutnya soal nomor 4 yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Hartoyo Ramsan. Kepada Hartoyo Ramsan dipersilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hartoyo Ramsan dengan NIM 1101336. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 tentang refleksi geser. Nah, soal nomor 4 adalah diketahui garis S di titik A dan segitiga DEF. Garis S tidak memotong segitiga DEF dan A ada di dalam segitiga DEF. Nah, yang pertama yang hanya garislah D aksen F aksen sama dengan Fx A segitiga DEF. Kedua yang P, apabila MSA suatu refleksi geser, lukislah sumbu refleksi geser tersebut. Nah, yang pertama, yang hanya lukislah segitiga, lukislah D aksen. Nah, di sini MSA itu adalah transformasi hasil komposisi refleksi terhadap garis S diikuti oleh translasi panjang vektor yang memindahkan A ke SA. A dengan SA itu adalah sebagai bayangan A terhadap S, maka D aksen itu adalah bayangan segitiga DEF oleh transformasi tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping. Tadi diketahui soal itu adalah segitiga DEF yang di tengah-tengahnya ada titik A. Dan di sini kita buat refleksi atau bayangannya itu adalah D aksen F aksen, maka terbentuklah gambar pada samping, segitiga di samping. Nah, yang kedua yang P adalah apabila MSA suatu refleksi geser, lukislah sumbu refleksi geser tersebut. Nah, di sini kita akan melukis sumbu refleksi geser. Nah, suatu refleksi geser SA adalah garis S. Nah, ini adalah garis yang memotong bidang sedemikian rupa sehingga setiap titik segitiga DEF itu dipantulkan melalui garis S dan kemudian digeserkan sejajar dengan A dan sejajarkan dengan S. Nah, jadi tinggal kita menggambarkan garis S itu sebagai sumbu refleksi geser. Nah, seperti yang gambar pada gambar yang sebelumnya yang A-nya, garis ini tidak memotong segitiga DEF dan menjadi pusat pantulan yang kemudian diikuti translasi sejajar dengan garis tersebut. Nah, untuk gambar itu dapat kita lihat pada di samping. Tadi segitiga DEF itu ada di titik tengah dari titik A dan tadi refleksi gesernya segitiga DEF dan garis itu tidak memotong pada segitiga DEF, maka bentuk dari D aksen F aksen itu pada gambar di samping. Nah, sekian materi atau jawaban dari saya sampaikan. Pada saatnya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Hartoyo Ramsan. Selanjutnya soal terakhir akan dibahas oleh rekan saya yaitu Salsa Febiana Saputri. Kepada Salsa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsa Febiana Saputri dengan NIM 23029103. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 tentang refleksi geser.
Pertanyaannya, diketahui garis S dan titik A tidak pada garis S. Lukislah sumbu refleksi geser MSRA 90 derajat. Langkah-langkahnya, kita ketahui ada garis S dan titik A, di mana titik A tidak terdapat pada garis S. Kemudian ada garis sumbu refleksi, di mana garis yang dibentuk dari titik A yang membentuk sudut 90 derajat. Penggambarannya, pertama kita lukis garis vertikal melalui titik A yang sejajar dengan garis S. Kemudian pastikan garis tersebut membentuk sudut 90 derajat terhadap garis horizontal yang ditarik dari A ke garis T. Yang dimana garis vertikal yang kita buat melalui garis A tadi yaitu garis T, seperti gambar di samping. Oke, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah 5 soal dan pembahasannya mengenai refleksi geser yang telah ditampilkan dari kelompok 3. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.